dan merenungkannya dari kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu meskipun secara online. Kami percaya bahwa Tuhan Allah hadir dan memberkati kami, dan biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup yang akan memampukan kami untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan menuai jelai. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi berbahagia kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Rut dan Naomi. Naomi dan Rut selalu dipasangkan bersama-sama karena mereka adalah perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik, perempuan-perempuan yang tangguh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Siapakah Rut dan Naomi ini? Naomi dan Rut ini tidak lahir dari ayah dan ibu yang sama, tidak lahir dari sebuah negeri atau bangsa yang sama. Mereka tidak memiliki Tuhan yang sama. Lahir dari ayah dan ibu yang sama, tidak lahir dari sebuah negeri atau bangsa yang sama. Mereka tidak memiliki Tuhan yang sama. Tetapi akhirnya mereka bisa bersatu. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga keadaan pun berubah menjadi lebih baik. Saudaraku, bagaimana kisah tentang Naomi dan Rut ini? Yang pertama, saudaraku, Naomi adalah istri dari seorang Elimelech yang memiliki dua putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Bethlehem, Yehuda. Mereka adalah orang yang berkeadaan dan terpandang di Bethlehem. Kota Bethlehem adalah kota yang baik, kota yang berkelimpahan dengan pangan. Dari namanya aja Bethlehem artinya rumah roti. Tetapi suatu keadaan terjadi di mana terjadilah krisis pangan di Bethlehem karena Allah sedang menghukum orang-orang Israel karena dosa mereka. Akibat dari krisis pangan ini, Elimelech, suami Naomi, mengangkut seluruh anaknya dan juga istrinya untuk meninggalkan kota Bethlehem, pergi ke sebuah negeri di mana mereka akan merasa aman di sana, akan selalu terpelihara dengan tercukupkan kebutuhan pangan. Dan mereka tiba di sebuah negeri yang bernama Moab. Negeri Moab ini adalah negeri asing, saudara, yang tidak mengenal Allah Israel. Mereka memiliki kehidupan ibadat yang berbeda dengan mereka. Mereka penyembah dewa, penyembah patung, penyembah berhala. Dan tentu saja budaya kehidupan mereka sungguh sangat jauh berbeda. Tapi mereka tinggal di sana. Tapi saudara, setiba tinggal di negeri Moab, yang dialami Naomi adalah dia harus kehilangan suami yang dikasihi. Elimelech pun meninggal di negeri Moab. Dan ini adalah penderitaan awal yang dialami oleh Naomi di negeri asing. Dan dia harus menjalani kehidupannya bersama dengan kedua putranya. Kehidupan pun harus dijalani. Dan kedua putranya pun menikah dengan perempuan Moab, ya,
yaitu menikahi yang sulung menikahi Orpa dan yang si bungsu menikahi yang bernama Rut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalannya kehidupan mereka, pernikahan anaknya tidak menghasilkan anak. Mereka tidak mempunyai anak, Naomi tidak memiliki cucu. Dan 10 tahun genap mereka tinggal di Moab, maka kedua putranya pun meninggal. Saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang terus membuat Naomi sedih, ya. Kehilangan suami, kehilangan putra, tidak memiliki keturunan, dan tinggal di negeri asing, tidak ada saudara di sana. Tapi saudaraku, dia harus tinggal jalani. Berjalannya kehidupan ini, saudara, dia menyadari bahwa Tuhan sedang menghukum dia, ya, karena dosanya dan dosa suaminya yang telah berani meninggalkan Bethlehem. Dan ia pun mengingat kampung halamannya itu Bethlehem. Dan dia berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Apalagi ketika dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan kehidupan umatnya kembali di Bethlehem dengan memberkati panen hasil ladang mereka. Kita bisa baca di pasal 1 ayat 6 dikatakan, sebab di daerah Moab yang mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dan inilah yang membuat Naomi untuk mengambil keputusan untuk kembali ke kampung halamannya karena sudah tidak ada suami dan anak lagi, dan dia harus kembali ke Bethlehem. Dia bersama dengan kedua menantunya pulang ke Bethlehem, saudara. Tapi di perjalanan dia baru menyadari bahwa kedua menantunya ini bersama-sama dengan dia, dan dia tidak bisa memberikan jaminan kehidupan, jaminan masa depan buat kedua menantunya ini. Dia sangat sedih untuk hal itu. Dia tidak mau kalau kehidupan kedua menantunya ini menderita oleh karena ikut bersama dia. Dan dia pun menyuruh kedua menantunya ini untuk pulang ke ayah ibunya, pulang ke kampung halaman, ke negeri, ke Allah mereka. Tetapi saudaraku, reaksi dari dua menantunya ini sangat luar biasa. Mereka menangis dan dengan teriak mereka berkata, kami tidak mau meninggalkan engkau. Kami tidak mau pulang ke ayah ibu kami. Kami mau terus bersama-sama dengan engkau, ibu mertua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya ibu mertua. Ibu mertua yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Tapi mereka begitu jatuh cinta kepada Naomi, sehingga tidak mau dipisahkan dari Naomi. Apa sih yang membuat mereka tidak mau dipisahkan dari Naomi? Saudaraku, kita bisa melihat di sini pengaruh Naomi sungguh luar biasa dalam kehidupan dua menantunya ini. Naomi telah berhasil memikat hati kedua menantunya ini melalui kepribadian hidupnya. Melalui Naomi ini, kedua menantunya ini memiliki kehangatan. Mereka mengalami kehangatan dari seorang ibu mertua. Mereka merasa bahwa mereka itu seperti masih memiliki suami. Kan? Mereka mengalami kehangatan dari seorang ibu mertua. Mereka merasa bahwa mereka itu seperti masih memiliki suami. Kenapa? Ibu mertua mereka ini tetap menjaga mereka, tetap merawat mereka, dan tetap mengasihi mereka seperti waktu putra-putranya masih ada. Dan dari Naomi ini mereka bisa belajar bagaimana itu kehidupan. Dari Naomi ini mereka bisa mengenal bagaimana itu pengetahuan hal-hal yang baru, yang berbeda daripada kebudayaan mereka. Dan mereka terkesima. Mereka melihat bagaimana hati dan ketulusan kasih daripada seorang Naomi. Dan inilah yang membuat kedua menantunya ini terjatuh cinta dan tidak mau meninggalkan Naomi. Naomi telah berhasil menjadi ibu mertua yang luar biasa. Naomi telah berhasil mendidik kedua menantunya, sehingga menantunya ini mempunyai rasa cinta kasih yang sama seperti yang dimiliki oleh Naomi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tapi Naomi mengatakan kepada mereka, tidak anakku, aku tidak memiliki apa-apa untuk saya berikan kepada kamu. Kamu sudah tahu sendiri.
Ya, saya tidak punya anak lagi untuk saya berikan kepadamu untuk kamu nikahi. Seandainya aku nikah pun hari ini dan memiliki anak, masa engkau tunggu mereka sampai dewasa? Kasihan dirimu. Kau masih bisa punya kesempatan untuk bisa bersuami dan memiliki anak dan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Ayo pulanglah. Lalu si Orpa berpikir bahwa betul juga kata ibu mertuanya ini. Aku hanya menjadi beban bagi ibu mertua saya yang sedang menderita juga. Ya, dengan saya pergi ke rumah orang tua saya akan mengurangi beban ibu mertua saya ini. Dan saya juga akan bahagia, tentu kebahagiaan saya akan menjadi kebahagiaan ibu mertua saya. Lalu dia meninggalkan ibu mertuanya dan pulang ke ayah ibunya. Tetapi Rut, saudaraku, kita bisa lihat reaksinya. Kita bisa baca di ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situlah aku bermalam. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau mati, aku mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Dan hanya maut yang bisa memisahkan kita. Saudara, komitmen janji daripada Rut untuk Naomi adalah selalu hidup bersama dengan Naomi dalam suka ataupun duka, dan hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang Rut, seorang menantu, bisa mengikrarkan janji yang luar biasa itu. Seorang ibu mertua seperti Naomi yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan Naomi sudah berhasil menginjili seorang Rut, melalui gaya hidupnya, melalui karakternya, kepribadiannya. Dia telah berhasil memperkenalkan Allahnya Israel kepada Rut, sehingga Rut berkata, Allahmu lah Allahku. Dia mengambil keputusan yang luar biasa, ibu-ibu. Dia mau mengikuti dan menyembah Allahnya Naomi. Karena melalui kepribadian Naomi, kehidupan Naomi, dia bisa belajar bahwa ada hal yang baik, ada hal yang luar biasa menjadi anak-anak umat daripada Allahnya Naomi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Naomi berhasil menjadi seorang ibu mertua yang baik. Naomi berhasil menjadi penginjil yang luar biasa yang menghasilkan jiwa yang baru untuk Tuhan. Naomi berhasil mendidik menantunya menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baik, yang memiliki jiwa yang peduli, yang lemah lembut, setia dan mengasihi seperti Naomi. Saudaraku, karena sudah seperti itu, Naomi tidak bisa mengelak lagi. Dia mengizinkan Rut bersama-sama dengan dia pulang ke Bethlehem. Tetapi setiba di Bethlehem, ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang terjadi. Naomi pulang dengan tertunduk, dan orang banyak datang melihat dan menyaksikan dan bertanya, Naomi kah itu? Mereka bertanya ini karena apa? Ada sebuah perbedaan ketika mereka berangkat meninggalkan Bethlehem, dan pulang kembali ke Bethlehem. Ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan, sehingga Naomi menjawab kata mereka, jangan panggil aku Naomi, jangan sebut aku Naomi, karena itu tidak pantas lagi menjadi namaku. Karena kehidupanku yang dulu tidak seperti kehidupanku yang sekarang. Panggillah aku Mara. Karena kehidupanku sepanjang aku hidup di negeri Moab, aku hidup dalam kepahitan. Allah menghukum aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu lahir dari hatinya. Karena memang itu fakta. Naomi artinya menyenangkan, hidup yang bahagia. Itu waktu tinggal di Bethlehem. Tapi beda kenyataan ketika dia hidup di negeri orang di Moab. Justru dia hidup di dalam kepahitan. Makanya dia mengatakan, sebut saja saya Mara. Karena sesuai dengan keadaan yang saya alami saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu lahir dari hatinya. Karena memang itu fakta. Naomi artinya menyenangkan, hidup yang bahagia. Itu waktu tinggal di Bethlehem. Tapi beda kenyataan ketika dia hidup di negeri orang di Moab. Justru dia hidup di dalam kepahitan. Makanya dia mengatakan, sebut saja saya Mara. Karena sesuai dengan keadaan yang saya alami saat ini. Tapi saudaraku, kita bisa melihat bagaimana dengan Rut sikapnya menyikapi kehidupan, pergumulan yang dialami oleh ibu mertuanya Naomi. Rut tidak
tidak sekali-kali meninggalkan Naomi. Ya. Meskipun kenyataan benar-benar ada di hadapannya. Tidak. Tetapi dia tetap mendukung Naomi dalam keadaan apapun. Ya. Selama tinggal di Bethlehem, mulai ketika tinggal di Bethlehem, justru Rutlah yang bergerak turun ke ladang, pergi ke ladang orang, ya, untuk memungut sisa-sisa jelai yang jatuh ketika manen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dia kerjakan dari pagi sampai sore untuk apa? Supaya dia bisa memberikan kehidupan, bisa memberikan makan kepada ibunya dan juga dengan dia. Ya, demikian dia lakukan itu setiap hari supaya mereka bisa hidup, supaya ibunya bisa tetap makan dan terpelihara. Luar biasa saudara. Rut adalah seorang yang rajin. Rut seorang yang peduli dan mengasihi. Dia begitu setia, tidak pernah meninggalkan ibu mertuanya yang dalam keadaan susah. Ya, dia yang masih muda, dia yang turun bekerja. Dan hal itu disaksikan oleh pemilik ladang yaitu Boas. Dia melihat betapa rajinnya ini perempuan siapa? Ya. Lalu pegawainya berkata bahwa perempuan itu adalah orang asing dari Moab yang tinggal bersama dengan Naomi. Dia terus memperhatikan saudara, begitu rajinnya Rut ini untuk bekerja menghidupi ibu mertuanya. Lalu suatu hari Boas itu membiarkan pegawai-pegawainya untuk menjatuhkan sebagian dari panen mereka untuk dipungut oleh Rut, sehingga Rut bisa memiliki dan memperoleh banyak. Dia mendapatkan belas kasih daripada Boas, sehingga Rut berkata, "Kenapa engkau mengasihani aku, orang asing ini?" Tetapi apa jawab Boas ketika Rut bertanya, "Kenapa engkau berbelas kasih kepada aku ya Tuan?" Di pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Boas menjawab, pasal 2 ayat 11, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatan itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Saudaraku, rupanya Boas ini telah mendengar secara lengkap tentang apa yang telah dilakukan Rut ini terhadap ibu mertuanya setelah suaminya meninggal. Dia tetap berbuat sama, ya. Dia menjaga, memelihara dan melindungi ibu mertuanya ini. Bahkan rela meninggalkan ayah, ibu, bangsa, negerinya hanya untuk menjaga dan hidup bersama-sama dengan Naomi, ibu mertua. Janjinya, di mana engkau pergi di situ aku pergi, di mana engkau bermalam di situ aku bermalam. Dia buktikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mau hidup sepenanggungan dengan ibu mertuanya. Dia mau hidup menderita bersama dengan ibu mertuanya, asalkan dia tetap ada untuk menjaga, untuk merawat ibu mertuanya ini. Luar biasa pengabdian Rut, saudara. Ya. Dia tetap setia, bukan memandang karena kaya, karena miskin, karena kuat lemah. Dia tetap setia mendampingi ibu mertuanya. Dan ini terbaca di hadapan orang-orang banyak yang ada di Bethlehem. Bahkan Boas yang menyaksikan sendiri bagaimana kasih daripada kesetiaan daripada Rut ini terhadap Naomi. Dan inilah yang membuat Naomi semakin mengasihi Rut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat dari kesetiaan, kasih sayang, perhatiannya kepada ibu mertuanya, Boas sang pemilik ladang rela, siap menebus Elimelech dan seluruh harta bendanya. Ya, dia siap menikahi Rut. Sehingga ketika dia menikahi Rut, maka keadaan kembali menjadi lebih baik. Ya. Rut dan Boas melahirkan anak yang bernama Obed. Obed adalah ayah dari Isai, Isai adalah ayah dari Daud.
Dan Daud adalah nenek moyang daripada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Melalui anak yang dilahirkan oleh Rut melalui Boas, ya, nama keluarga Elimelech ditegakkan kembali di atas tanah pusakanya. Kebahagiaan Naomi telah kembali, sukacita Naomi telah kembali. Naomi kembali berani menyandang nama Naomi, bukan lagi marah, karena kebahagiaannya telah dikembalikan melalui Rut. Kita bisa baca di dalam Rut pasalnya yang keempat ayat 14, saudara. Apa reaksi orang-orang banyak menyaksikan bagaimana kasih Rut kepada Naomi yang telah mengubah kehidupan Naomi menjadi kehidupan yang menyenangkan lagi. Ayat 14 pasal 4. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Bahkan orang banyak di Bethlehem pun menyaksikan dan mengatakan bahwa Rut lebih berharga daripada 7 anak laki-laki bagi Naomi. Saudaraku, banyak kita lihat dengar di luar sana, anak kandung sendiri tidak menghargai ibu kandungnya, ya, tidak mengasihi. Tetapi Naomi yang adalah menantu, yang sebenarnya sudah tidak ada lagi ikatan, karena suaminya, anak daripada Naomi, sudah meninggal. Dan tidak ada sesuatu yang diharapkan kalau ikut bersama Naomi. Tetapi dia tetap menghargai, dia tetap menjadikan Naomi sebagai ibunya. Dan tetap punya tanggung jawab untuk merawat, menjaga, memelihara Naomi. Dia lebih berharga dari 7 anak laki-laki bagi Naomi. Saudaraku, itulah Rut. Dia selalu hadir dalam duka, dalam penderitaan, bersama-sama dengan ibu mertuanya. Bahkan dia siap untuk merawat, menjaga, bahkan mengubah keadaan, mengembalikan sukacita daripada ibu Naomi. Ada sebuah tanggung jawab yang harus dia lakukan, yaitu mengembalikan nama Naomi kepada ibu mertuanya. Mengembalikan makna menyenangkan itu kepada ibu mertuanya. Dan ibu mertuanya telah mendapatkan itu. Ibu mertuanya telah mengalami kehidupan yang menyenangkan kembali oleh karena Rut yang selalu Naomi kepada ibu mertuanya. Mengembalikan makna menyenangkan itu kepada ibu mertuanya. Dan ibu mertuanya telah mendapatkan itu. Ibu mertuanya telah mengalami kehidupan yang menyenangkan kembali oleh karena Rut yang selalu setia, yang selalu bersama-sama dengan dia. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini, melalui kisah Rut dan Naomi ini, kita diajak, saudaraku, supaya kita, perempuan-perempuan ini, saling mendukung, saling menguatkan dalam suka ataupun duka. Kita, komisi perempuan ini, untuk saling mendukung dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Jangan hanya kita hadir kalau keadaan bahagia aja, suka saja, berkeadaan saja. Tetapi kita selalu ada buat saudara kita, buat keluarga kita. Baik di saat susah, menderita, tidak punya apa-apa, kita selalu ada. Bahkan kita selalu ada untuk bisa memperjuangkan hidup ini menjadi lebih baik kembali. Saudaraku, mari kita menjadi Rut masa kini. Menjadi Naomi masa kini, ibu mertua yang baik di zaman sekarang ini. Yang membuat anak-anak kita, menantu kita, orang-orang di sekeliling kita bisa memahami kasih, bisa mengenal kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan bisa mengenal Yesus Kristus itu. Dan mau menerima Yesus itu sebagai juru selamatnya. Mari kita menjadi Rut yang selalu setia, menemani ibu mertua, menemani orang-orang yang ada sekeliling kita di dalam susah, dalam menderita, dalam ketidakberdayaan. Kita selalu menjadi penguat, penghibur, motivator, dan selalu ada bagi mereka.
sehingga bersama-sama kita boleh mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kiranya kami boleh menjadi Naomi dan menjadi Ruth Masaki. Kami selalu mendukung satu dengan yang lain, baik di saat susah maupun duka. Baik di saat susah maupun suka. Kami selalu hadir buat orang-orang yang membutuhkan kami. Hadir di dalam doa buat mereka. Bisa mendukung mereka baik di dalam murid ataupun materi jikalau kami punya Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.